Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah saya yang dibantu oleh Mbah Ahmad dan Mbah Rifai Waliullah dalam mendapatkan pekerjaan. Namun sebelum saya membahas akan hal ini, saya tidak lupa untuk meminta sama Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa melimpahkan kenikmatan, kerejekian, dan apa yang menjadi hajat bagi saudaraku semuanya dikabulkan oleh Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara saudaraku berpikir bahwasanya saya ini tiba-tiba langsung enak dipercaya oleh Padepokan untuk mengemban amanah, meneruskan Kang Wawan untuk melanjutkan tugasnya sebagai Ki Sabrang Alam. Kang Ferry ini tidak pernah susah. Wah, dahulu itu saya mendapatkan begitu banyak cobaan, begitu banyak cercaan yang harus saya terima. Mulai dari hutang, dihina tidak mampu makan, kemudian begitu banyak masalah. Hingga ada sekian masalah yang menuntut saya untuk pergi dari rumah saya. Saya ini secara tidak langsung diusir agar kembali lagi ke tempat asal saya yang berada di daerah Banyumas. Cobaannya itu begitu banyak. Makanya ketika saudaraku itu baru dicoba sama Gusti Allah, yakinilah bahwasanya suatu saat nanti hal tersebut akan diganti dengan hal yang paling terbaik. Dan hal tersebut sudah saya buktikan. Pada waktu itu saya sangat kebingungan. Saya mengalami begitu banyak permasalahan, ditambah banyak hutang, dihina di sana, di sini. Yang pastinya memaksa saya mau tidak mau harus mencari pekerjaan. Pada waktu itu saya melamar pekerjaan selalu ditolak. Padahal ketika tes itu saya selalu masuk. Di tahapan interview itu selalu ditolak. Saya bingung. Ya Allah Gusti, mengapa kok selalu begini ya? Saya ditolak pas pada waktu interview. Kok enggak pas wayah tes sekalian? Pada waktu itu saya disarankan oleh tetangga saya yang saat ini sudah almarhum, namun saya berterima kasih karena dengan hal tersebut saya bisa terbantu untuk melunasi hutang ibu saya. Saya itu disarankan untuk tawasulan di makomnya Mbah Ahmad dan Mbah Rifai yang berada di daerah Jekulo. Pada waktu itu ya saya jalankan. Karena pada waktu tersebut saya menginginkan ibu saya itu tidak menangis kembali. Saya tidak ingin ada orang yang berani menghina ibu saya. Akan saya ingat orang tersebut. Jika masih menghina ibu saya meminta sama Gusti Allah, semoga secepatnya hatinya diluluhkan. Kalau tidak luluh, semoga disirnakan. Karena saya tidak terima kalau ada orang yang menghina ibu saya. Saya begitu sakit hati pada waktu itu. Setiap ba'da maghrib, saya sering tawasulan di tempatnya Mbak Ahmad dan Mbak Rifai Waliullah. Dan juru kuncinya itu sampai hafal muka saya. Karena seringnya saya bertawasulan di tempat tersebut. Mohon maaf, ini jangan ditiru ya. Karena tindakan saya ini cukup nakal.
Ketika saya bertawasulan untuk mendapatkan pekerjaan, saya itu menulisnya di sebuah kertas, namun tulisan pegon, bukan tulisan Latin ya. Tulisannya begini, Mbah Rifai Waliullah, tolong bantu saya agar bisa bekerja di Permat. Namun jangan ditiru ya, itu namanya su'ul adab sama wali. Soalnya pada waktu itu pikiran saya sudah bingung mau melakukan hal apa lagi. Jadi saya menuliskan hal tersebut, kemudian tulisan tersebut saya taruh di makomnya Mbah Rifai Waliullah. Namun jangan dicontoh ya, ini nggak sopan. Yang benar seharusnya membaca Yasin, kemudian meminta sama Gusti Allah untuk dipermudah dalam mendapatkan pekerjaan. Saya itu tiba-tiba, kalau tidak salah dalam waktu 7 hari atau 11 hari ya, saya mau bermimpi bekerja di Permat. Kemudian karena saya menginginkan bahwasanya apa yang saya inginkan itu terwujud, ya saya melamar. Wah, pada waktu itu saya sudah kalah telak untuk masalah tes. Saya kan ada permasalahan di bagian matematika. Pada waktu tesnya kan ada begini, 5 tambah 3, begini, 5, 3, 7, 8, terus pokoknya angka. Jadi ini ditambahkan, langsung ini ditambahkan semacam itu. Saya kalau begitu pasti kesulitan, saya pastinya kebingungan. Makanya saya kurang seneng kalau kerja kok harus dites begini-begini. Namun alhamdulillah, hati dari ibu manajernya, saya masih ingat ibu manajernya itu, hatinya luluh dan berkenan untuk meloloskan tesnya, dan saya berada di tahapan wawancara. Saya masih ingat, saya ketika wawancara itu selalu bermasalah. Makanya saya ingat-ingat name tag, nama dari manajernya, kemudian saya lakukan lelaku tawasul, saya lakukan lelaku doa, agar hati dari ibu manajernya ini luluh. Alhamdulillah, ternyata ini merupakan sebuah peluang, sebuah jalan agar ibu saya ini tidak menangis kembali. Di waktu itu gajinya masih berapa ya? Lupa saya, UMR Kudus pada waktu itu. Alhamdulillah bisa saya cicil untuk melunasi hutang ibu saya, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Alhamdulillah terbantu dengan mudah. Setelah hutang saya lunas, kemudian saya bekerja di tempat lain hingga beberapa tahun, hingga akhirnya saya dipanggil di Padepokan Darussyifa kembali. Kemudian di situ saya bertemu dengan Kang Wawan, kemudian mengemban amanah sebagai Ki Sabrang Alam. Saya tidak lupa dengan jasa seseorang yang menunjukkan saya untuk bertawasulan di makomnya Mbah Ahmad dan Mbah Rifai Waliullah. Saya berdoa semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang terbaik untuk bapak ini, agar Allah Subhanahu wa taala meringankan semua siksaan yang ada. Demikian wejangan kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada ucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan untuk saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.